Apakah toko konvensional smartphone saat ini masih relevan? Menjadi tanya-tanya. Hal ini akan saya bahas di penjelasan saya yang berikutnya. Halo, saya Jimmy Prasetya, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Bakri. Halo semuanya, kalian pasti penasaran kan? Kenapa orang lebih memilih membeli handphone di online shop dibandingkan ke tokonya langsung? Mari kita simak video berikut ini. Dalam satu dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan dalam hampir semua sektor bisnis, termasuk industri retail, elektronik, dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penetrasi internet, serta perubahan gaya hidup konsumen telah mendorong terjadinya pergeseran besar dalam cara masyarakat membeli barang dan jasa. Hal ini juga berlaku dalam industri smartphone, di mana konsumen lebih memilih membeli secara online melalui marketplace atau situs resmi produsen dibanding datang langsung ke toko fisik. Strategi digitalisasi ini juga dilakukan oleh para produsen smartphone, yaitu termasuk Oppo, salah satu merek smartphone terbesar di Indonesia, melalui kehadiran Oppo Official Store di platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, hingga situs web resmi. Oppo kini gencar menerapkan pendekatan direct to customer atau B2C. Strategi ini memungkinkan mereka menjangkau konsumen secara langsung tanpa bergantung sepenuhnya pada toko mitra tradisional. Meskipun strategi tersebut efektif dalam meningkatkan penetrasi pasar dan efisiensi biaya distribusi, namun di sisi lain menimbulkan risiko distribusi yang signifikan, terutama terhadap toko-toko HP konvensional yang selama ini menjadi mitra penjualan Oppo. Banyak pemilik toko mengeluhkan penurunan traffic pelanggan, kesulitan bersaing harga, hingga kehilangan loyalitas konsumen karena perbedaan promo antara toko offline dan online. Di berbagai pusat perbelanjaan dan counter smartphone lokal, fenomena penurunan penjualan semakin terasa. Beberapa pemilik toko mengaku omset mereka menurun hingga 30-50% dalam 3 tahun terakhir. Dan sebagian konsumen bahkan datang hanya untuk melihat-lihat spesifikasi sebelum akhirnya membeli secara online. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran strategi korporasi yang mengarah pada optimalisasi penjualan digital. Namun, bagaimana hal ini berdampak pada mitra bisnis yang menopang distribusi brand tersebut di tingkat lokal? Dalam konteks ini muncul pertanyaan penting. Apakah toko handphone konvensional masih memiliki relevansi dan daya saing di tengah gempuran strategi e-commerce dari brand itu sendiri? Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, bagaimana strategi e-commerce berbasis direct to customer yang diterapkan Oppo dalam menjangkau konsumen di Depok? Apa saja dampak strategi penjualan online Oppo terhadap keberlangsungan usaha toko smartphone tradisional sebagai mitra distribusi? Yang ketiga, bagaimana bentuk resiko distribusi channel konflik yang muncul dari strategi tersebut terhadap toko mitra tradisional? Dan yang terakhir adalah, apa saja sih langkah mitigasi risiko atau strategi adaptif yang dilakukan oleh toko HP konvensional dalam menghadapi perubahan strategi distribusi di perusahaan Oppo? Untuk literatur, kita menggunakan literatur pertama yaitu strategi e-commerce dan direct to consumer atau D2C. Yang kedua, kita juga menggunakan teori channel konflik dan disintermediasi. Lalu yang ketiga, kita juga menggunakan teori manajemen risiko strategis dalam distribusi. Lalu yang keempat, kita juga menggunakan teori perubahan perilaku konsumen dalam era digital. Dan yang terakhir, kita juga menggunakan teori kompetitif strategi dan adaptasi mitra. Untuk metodologi penelitian, ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap dampak strategi e-commerce Oppo terhadap toko-toko handphone konvensional yang menjadi mitra tradisional, khususnya dalam konteks resiko distribusi. Studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemahaman kontekstual
yang mendalam dan detail terhadap fenomena yang sedang berlangsung di lapangan. Nah, penelitian ini juga dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat yang dipilih sebagai lokasi karena merupakan wilayah urban dengan populasi padat dan tingkat konsumsi smartphone yang tinggi. Nah, unit analisis dalam penelitian ini adalah toko smartphone konvensional yang menjual produk Oppo. Fokusnya adalah pada toko-toko yang menjalin kerjasama sebagai mitra resmi atau semi-resmi Oppo. Lalu untuk teknik pengumpulan data kita melakukan wawancara semi terstruktur terhadap 5 owner toko handphone yang ada di Depok yang menjual produk Oppo. Lalu kita observasi juga langsung dilakukan di beberapa toko yang diwawancarai. Lalu kita juga melakukan dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data dari situs resmi Oppo, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk teknik analisis data sendiri kita melakukan analisis tematik. Setelah data wawancara ditranskripsi, peneliti mengidentifikasi kata kunci dan pola yang berbeda. Lalu untuk triangulasi data, kita melakukan membandingkan informasi dari beberapa toko dengan latar belakang lokasi yang berbeda, yang di pusat perbelanjaan dan juga di jalan yang utama. Dari hasil wawancara terhadap 5 pemilik toko konvensional yang ada di Kota Depok, kita melakukan observasi secara langsung dan mendokumentasikannya. Saya membagi temuan ke dalam 5 tema utama. Yang pertama, terjadinya penurunan penjualan dan traffic pelanggan toko. Mayoritas responden menyatakan bahwa sejak Oppo mulai aktif menjual langsung melalui marketplace dan kanal digital lainnya, toko mereka mengalami penurunan traffic pengunjung dan omset penjualan. Penurunan itu mencapai 30-50% dalam kurun waktu 2-3 tahun. Karena konsumen saat ini lebih suka membeli smartphone secara online karena lebih praktis, banyak promo, dan bisa menggunakan sistem cicilan tanpa kredit. Strategi digitalisasi Oppo ini memang efektif, memperluas jangkauan pasar, tetapi sekaligus menggeser peran toko sebagai titik utama distribusi. Ketika konsumen lebih tertarik dengan penawaran di kanal digital, toko fisik kehilangan daya tariknya, terlebih jika harga dan promosi tidak bisa bersaing. Lalu yang kedua, ketimpangan promosi dan harga antara kanal online dan offline. Semua toko sepakat menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan diskon promosi yang sangat setimpal dari Oppo yang setara dengan kanal online. Oppo tampaknya menerapkan pendekatan penjualan yang tidak sepenuhnya terintegrasi antar saluran. Ketimpangan ini menciptakan persepsi yang tidak adil bagi toko mitra. Dengan sistem insentif yang kecil atau koordinasi promosi yang menyeluruh, toko merasa kehilangan daya saing dan kehilangan makna dalam kemitraan. Karena jika menjual di platform digital Oppo, mendapatkan voucher potongan tambahan dari aplikasi yang membuat harga jadi lebih murah. Lalu yang ketiga adalah risiko strategis terhadap keberlangsungan toko. Nah, temuan berikutnya menunjukkan bahwa toko mitra menghadapi berbagai risiko nyata akibat strategi digital Oppo diantaranya penurunan omset dan loyalitas konsumen, margin keuntungan yang menipis, keputusan untuk mengurangi stok untuk berhenti menjual Oppo. Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa Oppo belum memiliki sistem mitigasi yang memadai dalam mengelola transformasi digital mereka. Ketika strategi bisnis baru justru memperlemah jaringan distribusi lama, maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi fragmentasi sistem bisnis dan hilangnya kepercayaan mitra. Terbukti, tahun demi tahun banyak toko yang tidak lagi bekerja sama dengan Oppo dalam distribusi barang atau stok, karena kalah bersaing harga jual dengan platform digital. Lalu yang keempat, ada strategi adaptasi upaya toko bertahan. Beberapa toko melakukan upaya adaptasi agar tetap relevan, diantaranya membuka toko di marketplace juga, menyediakan jasa servis, konsultasi, dan after sales, lalu menjual merek lain yang lebih mendukung toko konvensional. Kemampuan adaptasi toko sangat tergantung pada sumber daya internal dan kemauan berubah. Sayangnya, tidak semua mitra memiliki kapasitas yang sama.
Hal ini menjadi sinyal bagi Oppo untuk lebih aktif mendampingi mitra dalam proses digitalisasi, bukan membiarkan mereka bersaing sendiri di arena yang timpang. Lalu yang terakhir adalah retaknya relasi antara Oppo dan mitra toko. Semua responden menyuarakan kekecewaan terhadap sikap Oppo yang dinilai lebih fokus pada penjualan online dan mengabaikan keberadaan toko. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, meskipun sudah membantu membangun merek Oppo sejak awal Oppo berdiri di Indonesia. Relasi yang renggang ini bukan hanya soal margin, tetapi soal rasa dihargai sebagai mitra bisnis dalam jangka panjang. Oppo beresiko kehilangan dukungan dan jaringan distribusi fisik jika tidak segera membangun kembali kepercayaan dan meninjau kembali desain strategis kanalnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pentingnya keseimbangan saluran distribusi atau channel integration. Strategi digital harus dirancang dengan tetap menjaga kontribusi dan peran toko mitra agar tidak tercipta konflik saluran yang merusak hubungan jangka panjang. Yang kedua, diperlukan transparansi dan komunikasi dua arah antara brand dan toko mitra. Hal ini penting agar toko merasa dihargai dan dilibatkan dalam strategi penjualan jangka panjang. Yang ketiga, brand harus menyediakan program dukungan adaptif seperti pelatihan digitalisasi, insentif untuk promosi lokal, dan opsi kolaborasi berbasis omnichannel agar mitra toko tetap relevan di tengah transformasi digital. Lalu yang terakhir, manajemen risiko perlu dirancang tidak hanya untuk konsumen akhir, tetapi juga untuk mitra distribusi yang selama ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.